Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara. Saya Windy Widya Hastuti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa. Baik, pada kesempatan video kali ini, saya akan berbicara terkait ancaman pidana terhadap pelaku aborsi ilegal menurut undang-undang. Belum saya membahas terkait ancaman pidana terhadap pelaku aborsi ilegal, saya akan berikan sebuah cuplikan terkait berita berikut ini. Silahkan menyaksikan. Krimsus Polda Banten membongkar kasus praktik aborsi di sebuah klinik sejahtera di Kampung Cipacing, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten. 3 orang ditetapkan tersangka dan ditahan di sel tahanan Polda Banten. Ketiganya itu adalah NN yang berprofesi sebagai bidan, ER sebagai perawat, dan RY yang merupakan pasien aborsi. Pengungkapan kasus berawal dari masyarakat yang melaporkan RY kepada kepolisian karena diduga telah melakukan praktik aborsi di klinik sejahtera. Polisi pun langsung mendatangi klinik dan melakukan penggeledahan. Hasilnya polisi menemukan janin yang berusia di bawah 3 bulan dan dibuang ke wastafel. Berdasarkan keterangan RY, dirinya membayar uang 2,5 juta rupiah untuk proses aborsi. Anggota kita kemudian melakukan pembuntutan terhadap salah satu pasien, kemudian dihentikan di jalan, ditanya, mengaku bahwa dia baru saja melakukan aborsi di klinik bidan sejahtera. Kemudian anggota kita datang ke lokasi tersebut dan memang masih ditemukan gumpalan darah bekas aborsi di salah satu wastafel. Nah, dari dasar itulah baru kita kembangkan di penyidikan. Jadi 3 tersangka yang kita amankan, 1 bidan, 1 perawat, dan 1 pasien. Sementara itu, klinik sejahtera telah melayani aborsi selama 14 tahun. Namun sejak beroperasi, rumah yang sekaligus dijadikan tempat praktik bidan ini tidak terlihat satupun papan pengumuman yang menandakan bahwa tempat itu adalah praktik bidan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 194 Junto pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan ketentuan pidana paling lama 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Dari Banten, Wibawa Sangkala, Sefrinal Putra, Metro TV. Setelah kita menyimak cuplikan berita tersebut, muncul beberapa pertanyaan dari kita semua. 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap dokter yang melakukan aborsi secara ilegal? Kedua, bagaimanakah dalam penerapan praktik apabila terdapat kasus dokter sebagai pelaku aborsi? Baik, saya ingin menjawab berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. Pada dasarnya, setiap orang dilarang keras melakukan tindakan aborsi. Berdasarkan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Kesehatan. Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan hanya dalam 2 kondisi. A. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau kedua yaitu kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan, melihat dari pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan. Tindakan aborsi yang diatur dalam pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehat pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang melihat dari pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. Selain itu, aborsi hanya dapat dilakukan 1. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali
dalam hal kedaruratan medis. Kedua, oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan wewenang yang memiliki sertifikat yang diterapkan oleh menteri. Ketiga, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Keempat, dengan izin suami kecuali korban pemerkosaan. Dan kelima, penyediaan layanan kesehatan yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh menteri melihat dari pasal 76 Undang-Undang Kesehatan. Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas merupakan aborsi secara ilegal, diatur dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Selain itu, sanksi pidana terhadap pelaku aborsi ilegal juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berdasarkan ketentuan sebagai berikut. Pasal 299. Barang siapa yang dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak Rp45.000. Ayat 2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan, atau juru obat, dipidana dapat ditambah 1/3. Ayat 3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian itu. Pasal 346. Seorang wanita yang sengaja menggugurkan dan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 347. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 348 ayat 1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Pasal 349. Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dan
dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Pada praktiknya, bila ada dokter yang melakukan aborsi, maka masyarakat dapat melaporkan dokter tersebut ke kepolisian untuk guna proses penyidikan. Selanjutnya, bila memang ada bukti yang cukup terhadap dokter yang melakukan dan dengan sengaja telah melakukan aborsi secara ilegal terhadap pasien-pasiennya, maka proses pidana akan dilanjutkan oleh penyidik dan jaksa sebelum melalui proses pengadilan. Baik, cukup sekian video pemaparan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.